Iya, saudara Fajrin, seorang kapten yang dipercaya oleh sang manajer menjadi eksekutor keempat. Bismillah. Gagal lagi. Saudara Yayat, nomor punggung 8. Iya, saudara Yayat dipercaya menjadi eksekutor pertama di drama adu penalti yang diturunkan oleh sang manajer. Iya, apakah saudara Yayat mampu menunaikan tugasnya dengan sempurna di drama adu penalti ini? Ataukah penjaga gawang dari Pandawa yang mampu menahan tembakan dari saudara Yayat? Kita tunggu di drama adu penalti ini. Iya, gagal saudara Yayat. Penendang pertama, saudara Man, nomor punggung 5, sang kapten yang dimasukkan oleh sang manajer di babak kedua, dipercaya menjadi eksekutor pertama di drama adu penalti. Iya, saudara Man adalah pemain senior yang dimiliki oleh Pandawa dan menjadi tembok kokoh di barisan pertahanan Pandawa FC. Dipercaya menjadi eksekutor pertama. Iya, apa ditepis, gagal. Penendang kedua dari nomor punggung 19. Iya, saudara Alan dipercaya menjadi eksekutor kedua. Apakah Alan mampu menjebol gawang dari Pandawa? Bisa. Iya, saudara Alan juga ini adalah back handal yang dimiliki oleh para Pinting, dipercaya menjadi eksekutor kedua di drama adu penalti. Gagal, dapat ditepis. Penendang kedua dari Pandawa, saudara Satu. Iya, saudara Satu adalah striker lincah yang dimiliki oleh Pandawa. Striker yang cukup lihai dalam mengolah kulit bundar, yang sangat merepotkan barisan pertahanan lawan. Saudara Satu menjadi eksekutor kedua. Gagal saudara Satu. Saudara ketiga dari Basuki, saudara Catu, nomor 29. Saudara Catu dipercaya menjadi eksekutor ketiga. Saudara Capung adalah gelandang sayap yang dimiliki oleh Papintu. Gelandang lincah yang dimiliki oleh Papintu menjadi eksekutor ketiga di drama adu penalti. Gagal lagi. Penendang ketiga dari Pan. Iya, saudara pilihan juga ini adalah seorang gelandang serang yang dimiliki oleh Pandawa, yang sangat lincah yang dimiliki oleh Pandawa, yang sangat merepotkan barisan pertahanan lawan, menjadi eksekutor ketiga. Sukses. Skor 1-0. Penendang keempat dari para Pintu, saudara Fajrin, nomor punggung 9. Saudara Fajrin dipercaya menjadi eksekutor keempat. Iya, saudara Fajrin, seorang kapten
yang dipercaya oleh sang manajer menjadi eksekutor keempat. Gagal lagi. Penendang keempat dari Pendawas, saudara Mus, nomor punggung 11. Kalau masuk, kemenangan ada di pihak Pandawa. Iya, saudara Mus juga ini adalah striker murni yang dimiliki oleh Pandawa. Percaya menjadi eksekutor penentu di drama adu penalti. Gagal lagi. Penendang kelima dari para pimpin. Iya, saudara Maksi adalah sebagai penendang penentu juga. Kalau tidak masuk, kemenangan masih ada di pihak Pandawa. Iya, jika Maksi gagal, maka para pimpin juga gagal melaju ke babak berikutnya. Iya. Sukses saudara Mas. Iya. Penendang kelima dari Pandawa, saudara Yuken nomor. Iya. Yuken menjadi penendang penentu. Jika ini masuk, kemenangan masih ada di pihak Pandawa. Iya, ditambah 2 orang penendang. Iya, penendang ke-6 dari para pipi, saudara Amri nomor punggung 6. Iya, saudara Amri nomor punggung 6, pemain lapis kedua yang dimasukkan oleh sang pelatih di babak kedua, menjadi eksekutor ke-6. Menjadi eksekutor ke-6 di drama adu penalti. Penendang ke-6 dari Pandawa, saudara Wawan. Saudara Wawan menjadi eksekutor ke-6. Saat penjaga gawang dipercaya menjadi eksekutor ke-6. Iya, penjaga gawang yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Pandawa menjadi eksekutor ke-6 di drama adu penalti. Sorry. Banyak maaf. Penendang penentu.